Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Semoga pada hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita ketemu lagi. Walaupun belajar dari rumah, tapi Bapak mencoba untuk memaksimalkan memberikan pelajaran kepada kalian. Nah, setelah kalian tadi belajar, setelah kalian tadi berdoa dan murojaah, nah pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, masih tema 1, subtema 3 di pembelajaran pertama ya, pembelajaran ke-1 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya di pembelajaran di subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, tentang hewan sahabatku, itu boleh kalian pelajari lagi yang belum ya, yang belum Bapak sampaikan. Karena yang Bapak sampaikan dan guru-guru sampaikan itu hanya PB1 dan PB2 ya. Oke, anak-anak hebat, kita mulai belajar. Sebelumnya kalian siapkan alat tulis, sebelumnya kalian siapkan buku temanya dan fokus untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya, tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, adapun materi pokok sekarang yaitu bagaimana kita cara melestarikan hewan dan tumbuhan, membuat kesimpulan dari sebuah cerita, dan bagaimana kehidupan politik negara-negara di ASEAN. Kita harapkan kalian nanti bisa mengemukakan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan, membuat kesimpulan dari sebuah cerita, dan menyebutkan kehidupan politik negara ASEAN menggunakan diagram Venn. Oke. Nah, pembelajaran subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan ini ada di halaman 110 ya, 110. Coba lihat, perhatikan hewan-hewan yang ada di gambar. Oke, apa yang kalian pikirkan mengenai hewan ini? Ya, betul. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia ya, yang dilindungi karena langka, mulai dari orangutan, badak, kemudian harimau Sumatera. Nah, apa sih penyebab kelangkaan hewan-hewan ini? Apa sih penyebab kepunahan hewan-hewan ini? Kita lihat gambar berikut. Nah, ini banyak faktor yang menyebabkan hewan dilindungi, yang menyebabkan hewan ini punah. Satu, misalkan di gambar ini ada contohnya pemburuan liar. Ini jelas ulah manusia. Diburu untuk diawetkan, diburu untuk diambil bagian-bagian daripada tubuhnya dan dijual. Coba lihat lagi gambar di samping. Gambar ini ya. Oke. Nah, ini juga termasuk ulah manusia. Bapak sebutkan di sini bahwa kepunahan bisa terjadi karena faktor alam, bisa juga terjadi karena ulah manusia. Coba lihat gambar yang pertama. Ini adalah banyak tumpukan sampah di sungai. Berpengaruh tidak terhadap kepunahan hewan. Berpengaruh tidak terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian ada gedung bertingkat. Berpengaruh tidak terhadap habitat hewan. Ada penebangan pohon secara liar. Berpengaruh tidak. Kemudian ada kebakaran hutan. Nah, bisa kalian simpulkan bahwa daripada gambar-gambar ini bisa menyebabkan punahnya hewan, bisa menyebabkan hilangnya habitat hewan, bisa menyebabkan kelangkaan hewan.
Kalian bisa pikirkan, apa yang akan terjadi bila hutan dijadikan komplek misalkan. Hutan dijadikan gedung-gedung bertingkat. Pohonnya ditebang. Terjadi kebakaran. Kemudian habitat hewan-hewan yang hidup di perairan, terutama di sungai, musnah karena airnya kotor misalkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor inilah yang menyebabkan hewan langka atau punah. Nah, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Coba kalian nanti ini boleh kirimkan voice note atau video ke Bapak lewat Japri ya. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan menurut kalian mengenai berdasarkan gambar yang telah Bapak sajikan. Ini tugas yang pertama ya. Oke. Sekarang, nah di sini Bapak punya teks cerita ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ini ada di buku tema halaman 112. Oke. Nanti kalian boleh baca mengenai ayo lestarikan hewan tumbuhan langka di Indonesia. Dan kalian boleh jawab juga ini di halaman 113 ya. Jadi udah 2 tuh ya. Yang tadi bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan versi kalian berdasarkan gambar yang Bapak sajikan. Yang kedua, bagaimana simpulkan cerita yang ada di buku tema halaman 112. Oke, ada 2 ya, 2 tugas itu. Nah, coba lihat. Kawasan Asia Tenggara itu merupakan wilayah yang luas perairannya. Luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Nah, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Sudah jelas, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Karena anggota-anggota negara ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation itu mempunyai kondisi yang hampir sama, dimulai dari iklim, cuaca, dan keadaan geografisnya. Tadi disebutkan bahwa luas perairan negara-negara ASEAN ini lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Nah, di samping itu juga, setelah kalian pada subtema sebelumnya belajar tentang keadaan sosial, keadaan ekonomi negara-negara ASEAN, sekarang kita akan belajar mengenai keadaan politik di negara-negara ASEAN. Tentunya berbeda ya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Oke, kita nah ini ibu kota ya, Indonesia. 1, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya Jakarta, bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, dan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Yang kedua, Malaysia. Kepala negaranya adalah seorang raja, kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasa nasionalnya Melayu, dan mata uangnya adalah ringgit. Kemudian hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Dan lagu kebangsaannya Negaraku. Oke, Singapura.
kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, ibu kotanya Singapura, bahasa nasionalnya Inggris, mata uang dolar Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965, lalu kebangsaannya majulah Singapura. Thailand, kepala negara, raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Bangkok, bahasa nasionalnya Thai, mata uangnya baht, hari kemerdekaannya, karena negara ini adalah negara yang tidak pernah dijajah. Kemudian lagu kebangsaannya Plain Thai. Berikutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kepala negaranya adalah Sultan, pemerintahannya dipimpin juga sama Sultan, ibu kotanya Sri Begawan, bahasa nasionalnya Melayu, mata uangnya Brunei dolar, hari kemerdekaannya 1 Januari 1984, lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Kamboja, kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Phnom Penh, bahasa nasionalnya Khmer, mata uangnya Ringgit, hari kemerdekaannya 9 November 1953, lagu kebangsaannya Nokorech, ya. Kemudian Laos, berkepala negara seorang presiden, dipimpin kepala pemerintahannya sama Perdana Menteri, ibu kotanya Vientiane, bahasa nasional Lao, mata uangnya Kip, hari kemerdekaan 19 Juli 1949, lagu kebangsaan Peng Lao. Vietnam, kepala negara, presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uangnya Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945, lagu kebangsaan Tien Van. Nah, dari negara-negara tadi yang Bapak sebutkan, berdasarkan sistem pemerintahannya, keadaan politiknya, kalian boleh pilih dua negara. Nah, nanti kalian masukkan ke dalam sebuah diagram Venn. Seperti biasa, sebelah kiri kanan itu ada perbedaannya, dan yang tengah itu adalah persamaannya. Nah, ini disampaikan pekerjaan ini kepada Bapak. Nanti seperti biasa, Bapak buat daftaran, checklist siapa yang sudah mengerjakan, dan dikirimkan secara japri ke Bapak, ya, boleh ya. Itu ada di halaman 126. Nah, sengaja Bapak singkat saja untuk memberikan keadaan politik atau sistem pemerintahan negara-negara ASEAN. Boleh kalian literasi, boleh kalian baca lagi di buku tema secara detailnya, ya. Bapak tunggu tugas-tugasnya. Sekali lagi, ada 3 berarti, ya. 1, menyebutkan bagaimana cara melestarikan hewan dan lingkungan dan tumbuhan berdasarkan gambar yang Bapak sajikan, itu yang pertama. Yang kedua, kalian menyimpulkan teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia yang ada di halaman 112 dan 113. Dan yang terakhir, ini kalian membandingkan 2 negara ASEAN berdasarkan keadaan sistem pemerintahannya, ya. Sistem pemerintahannya, ingat, ya, atau keadaan politiknya, menggunakan diagram Venn. Oke. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh tanya japri langsung Bapak. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti belajar dari rumah ini. Sekian pelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.